Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan presentasi tentang unit 7 perkembangan afektif. Kelompok 5 terdiri dari 1 Sabila Nafisa, 2 Salma Khairunisa, 3 Salanantar Putra, dan 4 saya sendiri Dwi Bagus Dimas Fatir Abdillah. Yang pertama ada perkembangan emosi. Pengertian emosi. Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Warna afektif ialah perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Pada saat emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain, pertama, reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona. Peredaran darah bertambah cepat bila marah, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, pernapasan bernafas panjang bila kecewa, pupil mata membesar bila marah, liur kering, mengering kalau takut atau tegang, bulu roma berdiri kalau takut, pencernaan mencret-mencret kalau tegang, otot tegang dan bergetar kalau takut, komposisi darah berubah kalau emosi. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Pola emosi pada remaja sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya, dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Berikutnya kondisi emosional, pertama cinta dan kasih sayang. Kapasitas remaja untuk mencintai orang lain dan mendapatkan cinta dari orang lain. Yang kedua, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Lalu kemarahan. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan atau rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Yang keempat, ketakutan dan kecemasan. Rasa takut disebabkan karena adanya kejadian-kejadian yang mengancam atau membahayakan mimpi buruk atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Tiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Menurut Harlock, 1960-266. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku, serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan atau kecemasan dan kemarahan hendaknya dihindari. Keempat, perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab.
Para guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif. Lalu B, perkembangan nilai moral dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sutikna 1988-5. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Antara lain 1, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2, mengembangkan tenggang rasa. Dan 3, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Lalu moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Purwadarminto 1997. Menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Piare 1982-58. Dengan demikian, keterkaitan nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal lebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral baru, akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut, dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Upaya-upaya dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja. Yang pertama adalah menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Hendaknya ada upaya untuk mengikutsertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. 2 adalah menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup itu, umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, tolong dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.